Polda Metro Jaya mengungkap temuan terkait penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Polisi sebut terduga pelaku berjumlah 4 orang. Di Reskrim Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin menyatakan berdasarkan hasil analisa rekaman CCTV dari sejumlah titik di wilayah Jakarta dan lokasi kejadian, diduga pelaku berjumlah 4 orang. Polisi mengungkap ada 4 orang yang menunggu Andri ketika berada di sekitar SPBU Cikini Raya. 4 orang tersebut menggunakan 2 sepeda motor mengikuti korban ke arah Jalan Salemba. Para pelaku diduga telah mengikuti pergerakan Andri Yunus sebelum melakukan penyiraman air keras di Jalan Salemba, Jakarta Pusat 12 Maret. Sekitar pukul 23.32 atau 23.35, para terduga pelaku terlihat berada di SPBU Cikini Raya. Selanjutnya, diduga 4 orang terduga pelaku yang menggunakan 2 sepeda motor menunggu korban di depan KFC Cikini. Kemudian mengikuti korban yang bergerak menuju Jalan Diponegoro dan selanjutnya ke arah Jalan Salemba 1. Nah, saat kejadian pada pukul 23.37 hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 di Jalan Salemba 1 persimpangan Jalan Talang wilayah Jakarta Pusat. Di sana tempat kejadian perkara. Polisi juga mengungkap dengan beredarnya video di TKP penyiraman air keras sempat membuat pelaku dan jaringannya panik, kemudian berusaha mengaburkan proses penyelidikan dengan cara menyebarkan gambar atau sketsa hasil rekayasa artificial intelligence. Dengan beredarnya video TKP ini sebenarnya para pelaku mulai terlihat panik, pelaku dan jaringannya mulai terlihat panik dan berupaya mengaburkan proses penyelidikan dengan menyebarkan gambar atau sketsa hasil rekayasa artificial intelligence. Jadi sebagaimana rekan-rekan banyak melihat atau menerima mungkin kiriman link atau unggahan di media sosial berupa dugaan pelaku, kemudian dugaan identitas pelaku, itu kami pastikan bahwa itu adalah hoax atau tidak benar. Komisi 3 DPR meminta Polri mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus secara cepat, transparan, dan profesional. Komisi 3 DPR menggelar rapat membahas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta polisi mengungkap pelaku dan aktor intelektual aksi penyiraman air keras. Habibur Rahman menyebut aksi penyiraman air keras ke aktivis adalah bentuk perlawanan terhadap komitmen pemerintahan Presiden Prabowo memenuhi, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia di Indonesia. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa aksi penyiraman air keras terhadap saudara Andri Yunus merupakan bentuk resistensi atau perlawanan terhadap komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk memaksimalkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Astra Cita. Komisi 3 DPR RI meminta kepada Polri untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras kepada saudara Andri Yunus secara cepat, transparan, dan profesional, serta segera mengungkap dan menangkap para pelakunya, baik yang merencanakan, memerintahkan, melaksanakan, maupun melakukan perbantuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bagaimana polisi mengungkap kasus penyiraman air keras ke aktivis Kontras? Kita bahas malam hari ini bersama Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim dan juga Ketua Umum YLBHI Isnur. Selamat malam, Mas Isnur. Pak Yusuf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Mas Isnur. Mas Isnur sudah dengar tadi ya pernyataan dari Reskrim Polda Metro Jaya tentang update terkini dari pelaku penyiraman air keras ke Mas Andri. Tadi disebutkan bahwa meskipun belum diungkap ya pelakunya siapa, tetapi sudah diungkap 4 terduga pelaku, kemudian menggunakan 2 sepeda motor. Pelaku juga sempat panik, kemudian menggunakan AI untuk mengelabuhi
pelaku-pelaku yang kemudian tersebar sekarang di media sosial, termasuk juga dengan pelaku ini terlatih. Sejauh ini apakah Anda sudah cukup puas dengan kerja-kerja Polri mengungkap kasus penyiraman air keras kepada aktivis Mas Andri? Ya, yang pertama gini Mbak, saya melihat temuannya Polda Metro itu sama dengan temuan kami. Dugaan-dugaan kami di awal para pelakunya ini terkoordinir, terlatih, terorganisir gitu, dipersiapkan dengan matang karena Andri dibuntuti bukan hanya hari H tapi hari-hari sebelumnya. Itu dengan koordinasi yang sangat baik ya. Artinya apa? Para pelakunya ini adalah yang terbiasa melakukan kerja bersama secara taktis. Jadi itu penting diungkapkan ya. Karena teror-teror yang sebelumnya juga kan seperti itu gitu terjadi. Dalam rentang jejak kami sebagai lembaga hak asasi manusia yang menginvestigasi banyak misalnya peristiwa Agustus, peristiwa-peristiwa di masa lalu, itu kami menemukan hal-hal seperti ini biasa dilakukan oleh aparat gitu. Apalagi kita misalnya melihat pelakunya ketika di kendaraan, dia badannya tegap gitu ya, rambutnya pendek gitu. Itu indikasi-indikasi ini yang kami duga ke arah sana gitu. Apalagi dengan advokasi yang dilakukan oleh Andri dan Kontras. Ya, terlibat. Jadi mengarah kemana Mas Isnur pelakunya? Ya, kalau saya menduga ini bagian dari struktur di kekuasaan negara, gitu. Apakah Anda punya bukti? Ya kami menduga karena terlatih, kemudian terkoordinir, gitu, terorganisir gitu. Yang punya kemampuan ya aparat negara. Itu yang terjadi. Kami temukan di Komite Pencari Fakta Agustus. Kami temukan dulu di penculikan aktivis 98. Kami temukan di beberapa kejadian pelanggaran HAM. Itu seperti itu polanya. Jadi kita melihat pola, Mbak. Kita makanya menduga kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami bertanya sebenarnya, kalau emang sudah jelas pelakunya, kenapa nggak diumumkan? Ada masalah apa belum diumumkan? Harusnya kan kalau saya meyakini secara teknikalitas sudah lengkap. Tadi ketika mendengarkan Pak Dirkrim ya, pelaku dan jaringan. Pertanyaannya jaringan apa ini? Kalau memang berjejaring berarti kan dia ada organisasinya, ada kelompoknya. Jaringan apa? Terus diungkap dong jaringannya dong. Kita tanyain ini ke Pak Yusuf dulu ya kalau gitu Mas Isnur. Kenapa dipertanyakan? Kenapa tidak langsung diungkap saja? Kenapa tadi hanya mengatakan di Reskrim 4 orang pelakunya terorganisir, kemudian terlatih? Pak Yusuf. Iya, terima kasih Mbak Audrey. Ya tentu apa yang kita pantau dan kawal di dalam pengusutan penyiraman air keras ini, pertama ini kejahatan yang direncanakan, itu dulu yang pasti ya. Nah, apa yang disampaikan oleh penyidik melalui rilis hari ini dalam pantauan Kompolnas memastikan bahwa apa yang dialami oleh rekan kita itu korban merupakan korban kejahatan yang terencana. Hanya apa yang menjadi pertanyaan Mas Isnur tadi, saya juga ada pertanyaan soal itu terkait dengan yang dimaksud ada jaringan yang mencoba mengelabui dengan memunculkan apa yang disebut pelaku di media sosial yang itu dijelaskan oleh pihak penyidik itu hoax. Artinya ini sesungguhnya memang masih menjadi pertanyaan yang harus diungkap, jaringan seperti apa yang dimaksud. Nah, yang tentu dalam pantauan Kompolnas memastikan apa yang disampaikan oleh penyidik itu ya jaringan kejahatan yang terencana, yang terorganisir ini. Kalau tadi Pak Yusuf dugaannya Mas Isnur adalah jangan-jangan ini dilakukan oleh oknum-oknum aparat begitu karena melihat pola-pola yang sebelumnya kemudian tadi diungkapkan oleh Mas Isnur. Ada dugaan ke sana, Pak Yusuf? Ya tentu dalam hal ini Kompolnas sebagai pengawas kinerja kepolisian, apa yang kami pantau, apa yang kami koordinasikan tentu semuanya itu berdasarkan sejauh mana fakta-fakta, bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Belum bisa menduga-duga dan menyimpulkan, tapi apa yang disampaikan oleh Mas Isnur tentu itu kita pahami dan kami yakin apa yang disampaikan oleh Mas Isnur itu ya bisa menjadi
informasi sangat penting untuk didalami lebih jauh. Tapi yang pasti, karena kami sejak awal terus berkoordinasi dengan penyidik Polda Metro Jaya, kami memahami bahwa ini kejahatan yang terorganisir. Apakah itu ada kaitannya dengan oknum-oknum yang dimaksud oleh Mas Isnur tadi? Tentu semuanya itu sekali lagi harus didasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang cukup terang yang dikumpulkan. Hanya yang paling penting, jaringan seperti apa? Ya, ini yang menjadi pertanyaan kita. Jaringan yang seperti apa yang dimaksud oleh Dirkrimum itu kaitannya dengan memanipulasi atau merekayasa seolah-olah. Jadi harusnya nggak sulit ya untuk mengungkap ini ya, Pak Yusuf ya? Untuk identifikasi pelaku tentu basisnya yang kami pantau adalah scientific crime investigation, criminal scientific investigation. Jadi basisnya adalah scientific. Itu yang penting yang kita lihat agar identifikasi identitas pelaku ini jangan sampai salah. Oke. Pak Mas Isnur, ini kan korban ini Mas Andri ini tergolong orang yang vokal ya, kemudian pembela HAM, beberapa kali juga menyuarakan misalnya soal pelanggaran HAM, kemudian juga beliau merupakan tim mencari fakta investigasi independen terkait dengan rangkaian demo Agustus di 2025, termasuk juga Mas Andri ini adalah seorang yang mengkritik pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang waktu itu dia juga pernah sempat masuk hotel. Kira-kira Mas Isnur sebenarnya apa sih motif dibalik penyerangan ini? Ini masuk kategori yang mana nih? Ya, kalau kita lihat dalam konstruksi pembela HAM, Mbak, di internasional itu ada banyak peraturan internasional soal pembela HAM dan bagaimana negara punya kewajiban melindungi. Dan dalam banyak kesadaran global itu di mana-mana, memang pembela HAM ini menjadi target pembungkaman, target serangan untuk mereka tidak lagi melakukan kritik-kritik kepada kekuasaan gitu. Nah, apa yang Andri sampaikan di menerobos rapat di Judicial Undang TNI, jadi saksi di MK Judicial Undang TNI, atau dia kritik misalnya terhadap juga represivitas aparat yang lain ya, dia juga kritik tuh represivitas aparat kepolisian. Nah, ini penting dibaca semua gitu. Tapi kan kira-kira gini Mbak, memulai dari motif itu kan akan kira-kira itu bukan di situ wewenangnya. Sekarang bagi saya adalah sudah jelas wajahnya, bahkan polisi bilang sudah mendapatkan sidik jari dan DNA-nya, berarti kan sudah jelas namanya siapa. Tapi kalau tadi dibilang AI gitu katanya. Nah itu yang kedua. Yang kedua kalau ketika dia bicara jaringan, berarti kemampuan jaringan ini bisa punya kemampuan menghilangkan bukti. Bisa punya kemampuan mensabotase atau melakukan yang disebut dengan obstruction of justice, penghalang-halangan penyidikan. Maka bagi saya kecepatan gerak dari kepolisian ini diperlukan. Sejak awal kejadian, Mbak, di malam itu setengah jam setelah saya dapat laporan, saya langsung berkoordinasi dengan pimpinan dan penyidik Polda. Kami menyadari kebutuhan cepatnya koordinasi untuk mengamankan bukti. Karena kan di jalan umum bagaimana mengamankan CCTV, mengamankan Selda, mengamankan bukti-bukti di lokasi itu penting. Makanya kami sejak awal bekerja sama dengan cepat. Nah, mudah-mudahan, makanya saya bilang kalau technicality harusnya tidak ada masalah. Nah, berarti tapi pertanyaannya apakah ada kanan yang lain kait misalnya efek politik kan di sana arahnya Mbak. Karena kalau ada efek politik di kasus misalnya dulu YLBHI Kontras mengungkapkan banyak hal, karena dia pertaruhannya kepada jabatan-jabatan tinggi. Karena high profile gitu ya maksudnya. Nah, high profile. Ini pelaku ini kan sebenarnya entah dia ceroboh ya, entah dia punya keberanian yang berlebihan, jumawa. Dia berlalu lintas, dia nggak pakai helm, ya, dia nggak pakai topeng gitu. Artinya apa? Artinya dia satu mungkin ceroboh ya, yang kedua dia berani. Artinya dia punya kejumawaan dalam eksekusi. Nah kalau dia punya kejumawaan, berarti dia merasa punya backup yang kuat. Berarti ada yang melindungi. Nah, jangan-jangan bagi dia ini adalah perintah gitu loh. Nah, tapi apakah kalau Mas Isnur melihat sendiri ketika tadi kan para pelaku ini panik sehingga menyebarkan foto-foto yang kemudian AI begitu, apakah sebenarnya ini bisa di-tracking juga mudah siapa yang menyebarkan, jangan-jangan ya ini pelakunya? Ya, itu saya kurang tahu ya, karena harus pakai kemampuan siber ya. Tapi gini Mbak, ada banyak inisiatif masyarakat yang juga menggunakan
AI untuk me-enhance gitu. Jadi hati-hati juga menuduh masyarakat yang punya inisiatif, punya ide, bagian dari jaringan. Padahal mereka adalah kreativitas mereka gitu. Untuk menduga-duga. Dan sebenarnya gini kan, masyarakat ini Mbak, pada titik yang kami tuh hampir tidak percaya sebenarnya. Ini akan diungkap dengan tuntas. Kenapa? Karena banyak teror dialami aktivis, mulai dari kepala babi di Teko, kemudian kemarin ada Shirley, DJ Doni, Iqbal Gris. Kan semua kan dia teror juga Mbak. Ada buktinya. Tapi hingga hari ini teror-teror itu nggak diungkapkan. Dan jangan sampai Gitu. mengaburkan faktanya. Iya. Kalau gitu, Jangan dia menyangkut high profile dari aktor-aktor pejabat negara. Gimana tuh Pak Yusuf, gimana memastikan cara-cara kerja polisi ini tetap profesional dan tadi jangan-jangan ya itu untuk menyasar dugaannya karena ada yang melindungi high profile, terus kemudian juga AI ini yang mungkin saja tadi kemudian dikaburkan untuk mengaburkan ya fakta-fakta yang aslinya. Bagaimana caranya memastikan kerja-kerja polisi ini tetap profesional, transparan dan juga cepat? Ya. Jadi secara teoritik, kalau kejahatan itu dilakukan oleh lebih dari satu orang, sebenarnya itu lebih mudah. Lebih mudah karena jejak di antaranya akan menjadi petunjuk untuk mengungkapkan. Bahkan lebih rumit kalau itu pelakunya sendiri. Nah, pelakunya sendiri itu akan lebih rumit. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Dirkrimum bahwa lebih dari satu, tentu ini sebenarnya satu sisi menjadi mudah gitu untuk diungkap kalau itu lebih daripada satu dari pelaku-pelaku yang ada, tentu ada celah ketidaksempurnaan, ketidakrapian di dalam merencanakan dan mengeksekusi yang telah direncanakan. Yang kedua, memang dalam pantauan kami ada upaya untuk mengaburkan yang itu dalam bahasa penyidik itu kepanikan. Tapi kami sampaikan ke penyidik juga bahwa ini juga bagian dari kalau dia terorganisir, terencana dengan rapi dari sejak awal. Apabila korban itu telah ditargetkan, tentu bisa jadi juga kesan ketidakprofesionalan itu menutupi profesionalisme pelakunya. Itu kesan ketidakprofesionalan itu bisa jadi itu menutupi bahwa ini profesional. Kami melihat bahwa ini korban ditarget dan ini profesional. Oleh karena itu penguatan penyidikan dalam hal ini sekali lagi tentu sangat penguatannya ada pada scientific crime investigation sehingga identifikasi pelaku itu benar-benar tepat dan tidak salah. Yang kedua, apabila ini memang jaringan, tentu ada aktor intelektualnya. Itu yang paling penting untuk segera diungkap. Hanya sekali lagi apa yang menjadi saran-saran dan masukan dari teman-teman Mas Isnur ini saya kira kami selalu menyampaikan kepada penyidik dari sejak dirilis awal kita proaktif kepada penyidik bahwa apa yang menjadi kecurigaan daripada teman-teman Mas Isnur YLBHI ini itu tentu kami yakin sudah dipegang kuat oleh penyidik. Hanya sekali lagi ini soal bagaimana memastikan identifikasi pelaku tidak salah dan tepat, termasuk tidak menyimpang yang kita harapkan. Termasuk juga Mas Isu dengan ini ya, tadi kan Komisi 3 juga menyuarakan bahwa bukan hanya menangkap pelaku tetapi juga yang memerintahkan aktor intelektualnya yang merencanakan, kira-kira akan bisa keungkap sampai ke sana? Singkat aja Mas. Gini Mbak, karena ini adalah perkara yang menyangkut sudah high profile ya, di kasusnya pembunuhan Munir, SBY itu membentuk tim pencari fakta yang berisi bukan hanya penyidik Polri tapi juga tokoh-tokoh dan lain-lain untuk menerobos barrier, menerobos hambatan-hambatan politik itu. Gitu loh. Makanya harusnya Prabowo itu turun langsung. Ini menyangkut keselamatan anak bangsa yang sedang berjuang buat. Tapi sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut, Pak Prabowo? Iya, tapi kan kalau ada hambatan politik ini gimana, Mbak? Di kasus yang pembunuhan Munir kan terbukti pembunuh Munir adalah agen intelijen negara. Nah, sekarang kalau kita mencurigai yang sama, boleh nggak? Dan menyangkut misalnya para petinggi di berbagai institusi itu gimana? Harusnya Prabowo punya cara dan strategi yang sama untuk membantu penyidikan agar tidak terhambat masalah-masalah politik. Baik. Nafasnya di sini semua sama ya untuk mengusut
tuntas setuntas-tuntasnya, bukan hanya pelaku tapi siapa yang memerintahkan, siapa yang aktor intelektual yang kemudian mengorkestrasi dan merencanakan hal ini ke aktivis Mas Andri. Terima kasih Mas Isnur, terima kasih Pak Yusuf, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih.